sedih ngeliat hewan-hewan begini. Tapi menurut kalian gimana ya? Kita ada yang pertama nih. Kaltara A1, Kalimantan Utara berarti ya. Viral, pekerja tambang di Kalimantan suapi monyet tanpa tangan. Ini Agus yang bungkus cewek bukan yang begini? Bukan dong. Hah? Beda ya? Nih abis dikasih makan nih ya. Lihat apa yang dia minta. Nih abis dikasih makan ya. Dia lihat sekitar kan karena takut tuh. Apa yang dia lakukan? Dia kembali lagi ke orang yang membantu. Artinya apa? Dia gak lupa sama orang mana yang dia bantu. Dia gak lupa sama orang mana yang membantu. Jangan sampai nih udah dibantu terus dia lupa. Kayak kacang lupa kulit. Binatang aja gak begitu loh. Iya kan? Udah dibantu ya kan? Gue tahu sih kalau monyet beruk gitu ya. Kalau dia dibantu, dia tidak akan mungkin menyerang orang yang bantu. Percaya gak lo? Tapi kalau ada nih ya sesosok manusia udah dibantu, yang membantu malah diserang. Kok bisa gitu? Apa kodratnya lebih binatang daripada binatang? Sebelum kita nonton video ini, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya guys. Di like juga supaya lebih banyak lagi animal lovers yang tahu video kita guys. Kalau kalian punya pendapat di komen juga ya. Channel ini masih sama kok guys. Indo Exotic Animals akan memberikan kalian lebih banyak lagi suguhan tontonan tentang seluruh jenis hewan. Gak cuman peliharaan aja guys. Di follow juga ya IG-nya indoexotic.animals. Audrey King of the Jungle. Kembali lagi kita di Buaya, berita unik dan berbahaya. Jadi akhir-akhir ini nih lagi viral ya kan, peragusan ya. Jadi dari kemarin Agus itu viral terus guys, yang namanya Agus. Jadi ada Agus pertama, Agus yang nggak bisa lihat. Agus kedua, Agus yang ST, Agus entah ya kan. Terus ada Agus ketiga, Agus yang nggak punya tangan. Baru-baru ini ada Agus lagi yang ngamuk-ngamuk di bioskop, tau gak lo? Ada Agus yang ngerekam di bioskop. Ada namanya Agustina, lu cari dah. Ya banyak banget ini nama Agus ini. Jadi kebanyakan, gak semua Agus ya, tapi kebanyakan Agus ini difabel ya. Ada aja kekurangannya kan secara tubuh biasanya atau fisik ya. Ada juga yang cacat mental mungkin ya. Jadi nama ini kenapa tiba-tiba mencuat di akhir 2024? Kita juga gak tahu. Tapi yang jelas mereka-mereka ini mencoreng sebenarnya nama orang-orang difabel yang harusnya ya. Sebenarnya orang difabel ini bisa berprestasi loh. Ya nggak? Difabel ini artinya different abilities. Jadi mereka punya kemampuan yang berbeda dari kita, orang-orang yang mungkin ya, mohon maaf, fisiknya lebih lengkap. Benar kan? Tapi di dunia hewan sebenarnya itu biasa banget. Kalau sesuatu organisme itu mengalami kekurangan secara fisik. Misalkan nih gak punya tangan, gak punya mata. Ini kalau di ikan misalkan ya, namanya adalah pirate eye. Atau iya, jadi sebelah hilang gini. Itu biasa. Kemarin gue baru nge-rescue monyet pirate eye, ya kan. Matanya sebelah gak ada, itu udah sering. Kalau di manusia sebutnya apa itu? Katarak. Kan buta sebelah. Namanya apa? Picok ya. Sebutnya itu ya. Picak kan sebutnya ya. Cuman kalau di manusia picak itu udah termasuk difabel ya. Ya gak? Ada juga yang kayak tangannya gak ada satu segini gitu. Disebut difabel ya kan. Gak ada dua juga difabel. Gue punya temen nih. Jarinya cuma 3 gitu. Difabel bukan begini dia. Oh metalhead. Tapi bisa disebut difabel juga ya sebenarnya ya. Kalau di dunia hewan itu biasa banget. Jadi kayak gak punya tangan, gak punya mata, kadang gak punya gigi. Ya ada yang short body. Kalau di ikan short body malah value-nya naik. Jadi gini, selain dia gak punya sesuatu, kadang juga dia itu berubah bentuknya. Misalkan kayak gue punya lele sumbing. Yeye namanya. Kemarin ketemu sama Davi Sumbing. Ya kan? Itu sebutnya difabel bukan itu? Difabel ya, termasuk difabel ya. Jadi gini, kalau di dunia hewan itu kita gak anggap mereka difabel. Tapi kita anggap mereka tuh unik.
malah harganya naik. Nah itu bedanya nih manusia sama hewan. Gue gak tahu ya, manusia harganya turun emang. Tapi kalau di binatang, dia kalau misalkan ada minus, sebenarnya minus berprestasi. Dia kalau minus berprestasi, dia unik dan harganya naik. Nah kita mau lihat nih hewan-hewan yang unik. Dan kita gak bisa bilang harganya naik ya, tapi unik dan punya kelebihan bahkan ya. Walaupun dia berkekurangan, tapi ada kelebihan-kelebihan khusus yang kita bisa lihat dengan tingkah laku mereka nih. Gua dan tim udah kumpulin beberapa hewan yang unik-unik yang kita bisa pelajari ya. Gua tuh kadang sedih ngeliat hewan-hewan begini, tapi menurut kalian gimana ya? Kita ada yang pertama nih. Kaltara A1, Kalimantan Utara berarti ya. Viral, pekerja tambang di Kalimantan suapi monyet tanpa tangan. Ini Agus yang bungkus cewek bukan yang begini? Bukan dong. Hah? Beda ya? Coba kalau kita lihat ini tuh wujudnya beruk ya kalau kita lihat ya. Gua nggak tahu ini beruk ini harusnya di Sumatera, kok bisa nyampe Kalimantan, caranya gimana? Terus ini nggak punya tangan loh. Hebat loh, ini di kawasan pertambangan kalau kita lihat ya. Jadi tiba-tiba pekerja tambang di sana itu ketemu sama monyet ini atau beruk ini ya. Terus tiba-tiba disuapin. Coba kita lihat lagi. Bolang si bocah petualang. Anjir, mukanya mirip Gisel ya sebenarnya ya. Iya, cuma nggak punya limbs sebutnya, nggak punya tangan kanan kiri itu. Nah itu agak aneh ya. Mungkin dia cacat genetik bisa jadi dari bayi ya kan. Kadang kalau nggak punya limbs gitu kadang cacatnya dari bayi udah lahir memang begitu. Atau bisa juga dia tuh digigit kawanannya sampai bocel, sampai hancur, busuk tangannya terus putus sendiri. Bisa jadi. Tapi ya ini agak anomali ya kalau gua yang ngelihat ada hewan yang tiba-tiba begini kayak dibuat orang ya. Bisa jadi tuh kayak diputusin sama orang tuh tangan juga bisa ya. Cuman kita gak bisa nuduh. Ini tapi beruknya sehat. Bahkan dikasih makan sama warga. Jadi gue ngeliatnya gini ya. Kalau gue pribadi gue lebih suka bantu Agus yang ini dibanding yang itu ya. Namanya Agus? Ya gak tahu. Aruk. Agus Beruk. Ya lu jangan nyamain lu, parah lu. Yang itu kan manusia. Cuman kalau gue pribadi ya, gue tuh kadang mikir kalau menyelamatkan hewan yang berkekurangan tuh jauh lebih apa istilahnya ya, lebih menyenangkan gitu, lebih masuk ke hati gua dibanding kita nyelamatin orang yang kadang tuh orang soalnya gini, udah kita selamatin, udah dibantu, dia ngelunjak donasi, nggak ada yang ngomong begitu, gue bilang dia ngelunjak. Kadang tuh orang tuh nggak ngerti kalau porsinya dia itu sebagai orang yang diselamatkan merasa dia lebih tinggi gitu loh, malah jadi nggak tahu diri. Kayak kita kasih dia uang nih, ini kan duit donasi udah jadi milik gua, jadi gua berhak dong pakai ini buat apa aja. Nah, ya nggak tahu ya. Cuman kalau binatang tuh kadang gua gini ya, gua kan nge-rescue banyak hewan ya. Kalau kita kasih dia makanan, ya udah dia cuman berfokus untuk bertahan hidup gitu loh. Dengan makanan itu nggak mungkin disalahgunakan dong. Masa kita kasih dia, ini Brok ini kita kasih pisang. Pisangnya misalkan dia kasih lagi ke babi kan nggak mungkin kan. Kemungkinan dia makan kan itu pisang kan. Jadi kayak bantuannya tuh bener-bener sesuai dengan kebutuhan si individu tersebut gitu. Jadi menurut gue lebih make sense kalau kita menyelamatkan atau membantu si satwa-satwa ini. Karena sesuai langsung gitu loh. Jadi tulusnya kita tersalurkan dengan tepat gitu. Atau itu menurut gue. Menurut lu pada gimana? Kadang tuh gue mikir gini, makhluk hidup tuh kan gak cuma manusia ya. Banyak makhluk hidup kan selain manusia. Kenapa yang dibantu harus manusia dulu? Nah kalau manusianya gak tahu diri, gue sih mending bantu Agus yang di Kaltara ini ya. Kalau gue begitu ya. Kalau kalian gimana? Ada lagi nih. Ini gajah guys. Ini kayaknya gajah India ya. Filipina, oke. Musiknya dong India. Wow, ini luar biasa. Ini tindakan terpuji guys. Wow, ini kadang binatang-binatang yang
cacat begini ya. Kalau binatang boleh dibilang cacat ya. Jadi binatang cacat itu menurut gua butuh banget diselamatkan manusia. Karena binatang lain gak akan bisa ngebantu dia. Hanya manusia doang ini. Menurut lu kayak kaki palsu begini siapa yang bisa buat? Masa ya gajah lain bisa bantu ya? Gak mungkin kan? Justru lebih mungkin apa? Binatang-binatang ini diselamatkan manusia dibanding sesamanya kan? Bayangin kalau manusia diselamatkan manusia. Tapi kalau gajah gak bisa diselamatkan gajah lain. Harus manusia. Artinya peran manusia ini lebih penting dalam kehidupan gajah kan? Bukannya lebih mulia kalau kita bantu mereka karena cuman kita doang yang bisa bantu. Ya gak? Kadang tuh gue mikir begini. Manusia nih kalau gak punya kaki ya, dia masih bisa pakai tangan ya. Kalau manusia gak punya tangan, dia masih bisa pakai kaki ya. Ya maksudnya aktivitas begitu loh. Masih bisa pakai kaki kan? Tapi kalau gajah ini gak punya kaki, dia kemungkinan udah gak bisa jalan sama sekali loh. Iya kan? Kemungkinan sulit banget dia untuk survive di hutan sendirian. Atau bersama koloninya pun biasanya dia akan dijauhi gitu. Nah sedangkan kalau manusia, dia gak punya tangan, masih ada orang yang empati gitu. Gajah lain ini gak ada yang empati nih, makanya kenapa harus ada orang. Makanya gue tuh lebih suka ngebantu satwa, karena gimana ya. Memang pada dasarnya satwa lain itu gak bisa bantu, jadi dia dijauhi gitu loh. Bahkan dianggap sebagai musuh karena berbeda. Nah itulah kelebihan manusia. Kenapa kita harus bantu mereka juga ya selain manusia lain. Adalah karena mereka gak ada yang bisa bantu selain manusia gitu loh. Dan mereka ini, binatang-binatang ini, satwa-satwa ini kalau udah dibantu, berterima kasihnya jauh lebih grateful daripada manusia yang udah dibantu. Coba kita lihat ya. Tuh lihat ya, dia seneng banget guys. Setelah dia dapat kaki itu, dia benar-benar seneng banget guys. Tuh ya, dia langsung bisa jalan, dia langsung menggoyangkan kepalanya dan kakinya. Benar-benar dia seneng banget guys. Bayangin tadinya dia kan gak bisa jalan ya, cuman pincang gitu. Sekarang dia bisa menapakkan kaki. Lihat, gayanya tuh dia bahagia sekali tuh guys. Jadi kayak harusnya kita belajar dari binatang ya. Kalau seseorang nih atau sesuatu dibantu, apa yang harusnya dikasih tunjuk? Rasa berterima kasih. Bayangkan satwa nih kayak tadi beruk yang pertama dikasih makan. Dia, lu bisa lihat gak sih mukanya baik-baik? Nih abis dikasih makan nih ya. Lihat apa yang dia minta. Nih abis dikasih makan ya. Dia lihat sekitar kan karena takut tuh. Apa yang dia lakukan? Dia kembali lagi ke orang yang membantu. Artinya apa? Dia gak lupa sama orang mana yang dia bantu. Dia gak lupa sama orang mana yang membantu. Jangan sampai nih udah dibantu terus dia lupa. Kayak kacang lupa kulit. Binatang aja gak begitu loh. Iya kan? Udah dibantu ya kan? Gue tahu sih kalau monyet beruk gitu ya. Kalau dia dibantu, dia tidak akan mungkin menyerang orang yang bantu. Percaya gak lo? Tapi kalau ada nih ya sesosok manusia udah dibantu, yang membantu malah diserang. Kok bisa gitu? Apa kodratnya lebih binatang daripada binatang? Lihat gajah ini ya. Perhatikan gajah ini. Setelah dia dikasih kaki palsu ya. Apakah yang memberikan kaki palsu itu, yang memberikan kaki palsu itu diinjek sama dia? Itulah kenapa gue lebih suka membantu satwa dibanding manusia. Kenapa dia gak nginjek orang yang udah bantu dia? Karena grateful, karena berterima kasih. Ada pepatah zaman dulu yang bilang gini ya. Janganlah menggigit tangan orang yang memberikan makan kepadamu gitu. Bener gak? Karena udah dibantu aja lu gigit, gimana kalau gak dibantu ya? Dibantu orang, bener gak? Tapi kan intinya adalah seekor hewan yang sudah dibantu sama, mau itu makhluk hidup lain ya, mau itu kawanannya, mau itu manusia, dia tidak akan pernah membalas makhluk yang sudah membantu itu dengan sesuatu yang kejam gitu. Beda sama manusia. Kenapa manusia tuh ada yang namanya mens rea atau mens rea? Niat jahat. Kenapa harus ada gitu? Nah itu yang menurut gua gak pantas untuk dibantu orang yang punya mens rea itu. Nah 7 deadly sins ada di manusia kan. Monyet juga ada serakah. Nah, kenapa monyet gak bisa menerapkan 7 deadly sins tapi manusia bisa? Mereka punya akal. Tapi manusia pada dasarnya egois. Nah, itu. Sekarang kan gini.
Kenapa masalah-masalah Agus Gus Gas Gus Gis Gus itu bisa terjadi? Karena egonya itu lebih besar manusia daripada satwa-satwa ini. Bayangin, manusia aja menempatkan dirinya sebagai makhluk hidup yang paling atas loh levelnya. Padahal kita hidup di dunia ini bareng-bareng loh, sama-sama. Kenapa orang itu menempatkan level gue lebih di atas gajah, gue lebih di atas monyet. Ah lu monyet lu cuman monyet lu. Kenapa gitu? Karena ego. Jadi ego manusia itu jauh lebih besar daripada satwa ini. Kalau satwa dia berkekurangan, dia dijauhi sama kawanannya. Tapi kalau manusia berkekurangan, dia dikasih tempat spesial. Hayo. Ini bukan yang gak boleh ya, boleh aja. Emang haruslah kita utamakan. Tapi karena begitu, jadi akibatnya begini. Kayak menyalahi hukum nature, bener gak? Gua ini kan pemerhati satwa ya. Gua ini orang yang benar-benar naturalis lah. Di dunia ini kita memerhatikan sesuatu tuh berdasarkan hukum alam. Jadi ya secara gak langsung kayak survival of the fittest gitu. Nggak sepenuhnya benar, tapi awalnya di dunia ini terjadi itu begitu. Nah, manusia ini sudah melawan kodrat awalnya itu. Sadar gak lu? Iya kan? Harusnya orang-orang yang berbeda ya, bukan orang deh, makhluk hidup yang berbeda, misalkan kayak monyet nih, Caca, monyet gue, buntung kan, gak punya ekor. Itu kalau di alam dihajar sama. Tapi kenapa kalau orang buntung gak dihajar sama? Karena kita punya empati. Nah, tapi empati ini jangan sampai disalahgunakan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ah, itulah yang terjadi pada kasus Tung Tung ya kan. Ah, ini gue mau nih dari video ini gue mau kita kembali lagi sama natur kodrat kita sebagai makhluk hidup. Hukum alam itu yang nomor 1 sebenarnya. Bener gak? Nah, di saat kita bantu hukum alam nih dari satu-satu lain menyatakan bahwa grateful is the key gitu loh. Bersyukur ya kan. Kita harus baik sama orang yang udah bantu. Nah ini kelihatan. Binatang aja tahu balas budi. Masa manusia gak tahu? Bener gak? Nih kita lanjut lagi. Ada kucing nih. Kucing ini Down syndrome ya. Kalau kita lihat mukanya, anjir ini mirip banget sama si Hano sebenarnya. Tapi gue gak tahu sih Down syndrome apa letak matanya doang yang salah ya. Down syndrome. Kita susah tahu ya karena cuma berapa detik ya. Tapi kalau dari muka kayaknya cuma peletakan matanya doang yang agak minggir anjir. Matanya agak naik dikit gitu loh. Lu tahu orang peot gak? Apa? Peang ya istilahnya. Terlihatnya kayak Down syndrome tapi kita nggak tahu ya. Down syndrome itu kan sebenarnya kategori bahwa orang IQ-nya agak rendah gitu kan. Maksudnya intelijensianya agak kurang ya kan dibanding yang lain. Gak tahu kalau kucing ini emang dia begitu. Belum tentu guys. Ini bisa jadi mukanya doang yang kayak begini. Tapi jelas dia punya kekurangan secara fisik ya. Kita bisa lihat kan. Ini yang begini-begini. Percaya gak? Kalau orang nih dengan egonya manusia yang piara ginian. Kalau orang piara ginian dia mau gak? Biasanya gak mau. Biasanya orang pilihnya yang cute. Yang lucu. Nah jadi gini. Bingung gak lu? Ya kan? Kalau gajah buntung dibantu. Kalau kucing mukanya begini gak dibantu. Kenapa itu? Nah jadi kalau manusia ini agak aneh. Bantu sesuatu itu harus sesuatu yang menyentuh hati. Yang cute. Dia gak sempurna tapi cute. Ada yang menyentuh hati. Tapi kalau udah mulai gruesome, udah mulai jijik ya. Misalkan kayak anggaplah ini matanya copot. Kucing ini misalnya matanya copot. Dia bisa jadi gak mau lihat loh. Ya kan? Orang biasa pada umumnya bisa jadi gak mau bantu. Itulah orang. Bener gak? Tapi kalau hewan ya di dalam koloninya. Misalnya ngelihat dia mukanya matanya copot gitu. Apa yang dia lakukan? Kalau hewan koloni. Jadi tuh kita bingung ya. Manusia ini kan punya empati yang jauh lebih banyak. Lebih besar kadarnya dibanding satwa-satwa lain. Ini tuh istilahnya reject. Produk reject gak kepake. Kalau di hewan ya, produk reject itu gak kepake. Bahkan sama hewan-hewan lainnya. Kadang-kadang dia kalau gak bisa mempertahankan eksistensi dirinya, dia kalah eksistensi dan diasingkan. Diasingkan gitu. Kayak singa nih, misalkan singa nih, dia bukan alfa. Nah dia akan diasingkan dari koloninya, dia hidup sendiri. Nah kucing kan singa, maksudnya singa kucing juga bagian dari singa kan. Kucing yang seperti ini biasanya nggak diterima. Nah jadi menurut lu pribadi ya,
lebih baik mana? Harus kita, kalau kita sebagai koloni kucing ya, harus diselamatkan kucing-kucing begini, apa harusnya langsung dibunuh aja biar nggak ada? Harusnya dibantu karena kita manusia kan. Maksudnya kalau kita dengan empati rasa manusia harusnya tetap dibantu kan. Nah itu maksud gua. Harusnya berarti Agus Buntung diapain? Dibantu. Tapi dia sudah membungkus. Ini makin hari makin nambah loh. Gue gak tahu jumlahnya berapa sebenarnya. Jadi harusnya dibantu apa enggak? Lu berubah-berubah. Katanya tadi dibantu, sekarang jangan. Nah ini standar ganda. Bingung gak lu? Jadi kalau mau nurutin ego, pastinya dibantu. Kalau nurutin ego. Kalau nurutin hukum alam, pastinya Loh ini kita fair-fairan loh, ngomongin hukum alam kan. Kalau mau ngomongin hukum alam, itu orang istilahnya ya, sorry banget ya. Istilahnya orang kalau dia sebagai beruk tadi, misalkan dia beruk tadi nih, ada koloni, dia hajar lah ini orang bentuknya aneh nih. Apa ini beruk bentuknya aneh gitu loh. Nah, jadi ini tuh kayak bingung, standarnya nggak jelas. Apakah kita harus ikut hukum alam? Apakah kita harus ikut ego untuk simpati terhadap atau empati terhadap sesuatu yang begitu? Kalau gue pribadi, gue pasti akan bantu semua. Kalau gue, nah kalau kalian gimana? Ya, standar mana yang kalian akan ikutin? Coba kita lihat komennya ya. Serem su, nah, matanya kayak ditempel. Kirain tadi filter. Wah, kenapa keinget patung macan ya? Gue tahu nih patung macan Koramil ya maksudnya ya. Lu bisa lihat gak? Ini dari respon manusia-manusia di sini. Ada nggak yang mau bantu? Iya kan? Malah dikatain kan? Nah ini standarnya ganda, padahal sama-sama difabel. Bayangin kalau dia mukanya lucu tapi tangannya nggak ada, banyak yang mau bantu nggak? Itu yang gue kritisi. Kenapa zaman sekarang itu ya orang itu empatinya dipilih dari ini loh, dari seberapa menyentuh ke hatinya gitu. Harusnya kan ada standarnya nih. Oh ini emang difabel harus dibantu kayak begini, ya kan? Jadi yang menurut lo harus dibantu yang gimana? Kalau mukanya jelek, harusnya tetap dibantu kan? Loh. Kalau manusia kan kita mendefy hukum alam. Kalau gitu Agus yang kemarin kan harus di paradoks ya, bingung ya. Ada lagi yang buntung nih, coba kita lihat ya. Buset, itu tangannya nggak ada satu, kakinya nggak ada satu, anjir. Hah? Di Indonesia ini? Telaga warna Dieng. Ini kalau kita lihat ini monyetnya liar loh ini. Ya, monyet liar beneran kan. Dan dia ini kayak santai-santai aja, hebat-hebat aja hidupnya ya. Cuma kalau kita lihat di sini dia sendirian, mungkin dia dijauhi sama koloni. Nah itulah. Jadi kayak begini-gini nih, kalau gua ya, koloninya menurut gua ya, koloninya nggak akan mau bantu dia. Koloninya akan anggap dia ini monyet yang aneh. Menurut gua ya. Dia ini pastinya akan dijauhi. Bahkan kalah saing sama koloninya. Koloninya itu akan, kalau makan pasti lebih menang koloninya lah. Dia akan tersisihkan gitu. Makanya itulah butuh bantuan manusia buat yang tersisihkan gini. Karena kalau gini, kalau hewan sesama hewan, dia kemungkinan bantunya kecil. Tapi kalau manusia ke hewan, kemungkinan bantunya gede. Nah kalau manusia sama manusia, harusnya lebih besar lagi dong. Manusia sama manusia kan. Cuma kenyataannya, ada satu lagi yang terakhir nih guys. Lihat ya. Kesian banget nih kucingnya, kaki belakangnya 2 ya, nggak bisa gerak. Tapi ada orang baik nih guys yang ngasih makan. Dikasih makan karena dia nyari makan sendiri susah ya. Pas mau ditinggal orangnya, oh dia nggak mau. Oh itu cara dia say thank you ya. Kita lihat sekali lagi nih. Jadi abis dikasih makan, udah mau ditinggal tuh sama yang ngasih makan. Tapi pas mau ditinggal, dia langsung nggak mau ditinggal dan dia berterima kasih ya. Luar biasa.
Gua rasa kita harus belajar ya sama satwa-satwa di sekitar kita ya. Banyak yang membutuhkan dan banyak juga yang membantu sebenarnya. Cuman bedanya orang sama binatang tuh begini ya. Gue selama bantu satwa dalam hidup gue ya, gak pernah ada satu satwa yang udah gue bantu nih tapi dia gigit gue balik. Dia sih gigitnya orang lain, mungkin animal handler gue gitu. Tapi gue pribadi, gue gak pernah digigit sama binatang yang gue udah bantu. Itu namanya gratitude atau rasa berterima kasih sama orang yang sudah bantu. Makanya kadang gue tuh lebih senang bantu sama satwa ya, sama hewan-hewan. Karena kalau tanpa manusia, mereka ini mungkin gak bisa hidup. Nah sedangkan manusia udah dibantu sama manusia yang lain ya, dia merasa bisa hidup sendiri. Dan merasa bantuan orang tuh cuma segitu doang gitu. Kadang kalau lu, ini sorry ya, kalau ada orang pengemis nih atau siapa gitu ya dibantu ya, dibantu nih, anjing cuman dibantu segitu doang, emang bisa dapat apa dengan bantuan segitu? Nah itu yang bikin gua sampai hari ini kalau bantu orang agak mending gua bantuin monyet deh, karena monyet nggak akan pernah bertanya seperti itu. Jadi kita harus belajar sama satwa di sekitar kita gratitude. Itu menurut gua. Agus 1 harus belajar gratitude. Agus 2 pun sama. Kalau udah ada orang yang mau empati, jangan malah dieksploitasi balik ya kan. Dieksploitasi mau secara seksual, mau secara keuangan. Bener gak? Agus 3 Agus 4, Agus 5. Waduh, jangan-jangan masih banyak lagi Agus-Agus yang lain ya. Gua harap kita semua belajar dari satwa-satwa. Kalau binatang aja udah dibantu dia berterima kasih, masa manusia udah dibantu kita malah mengkhianati. Itu adalah contoh-contoh satwa-satwa yang berkekurangan yang udah manusia bantu dan mendisplay rasa gratitude yang seharusnya manusia juga bisa tiru. Itu dia berita kita hari ini. Semoga menginspirasi kita semua dan menjadi pelajaran buat manusia-manusia berikutnya yang butuh bantuan, harus feel gratitude. Audrey King of the Jungle. You've been watching Indo Exotic Animals. Bye-bye. Thank you guys sudah nonton video ini dan udah stay tune sampai habis. Tonton juga video-video gue yang lain karena banyak petualangan yang seru-seru juga loh. Nah, kalau kalian tertarik sama produk-produk kita, kalian bisa cek di sini nih. Dan kalian juga bisa cek di mitra-mitra kita yang ini nih.